Baik, hari ini saya akan membacakan tentang sejarah singkat zaman hmm, sebelum merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ya, guys. Jadi sebelum adanya bangsa Indonesia ini kita harus berterima kasih kembali kepada para pahlawan yang telah ikut berjuang mengusir penjajah. Jakarta, sejarah Indonesia. Ya, perlu kita ketahui, nama Indonesia itu sendiri kan baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II, betul. Yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 ya. Oke. Lalu apa lagi? Lalu, wah ini membesar ya. Jauh sebelum itu wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara ya. Ya kan ya. Kita sering dengar ya Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini. Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Ya bener gak kan? Iya. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran seperti bangsa Portugis pada tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fathahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis, yakni pada tahun 1602. Oke, setelah Portugis, nah tidak berhenti sampai di situ. Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda, seperti perjanjian Bongaya hingga perjanjian Gianti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Dendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masanya. Pada zamannya, ini orangnya udah meninggal ya, ia mempekerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur daripada Anyer sampai dengan Panarukan. Ini yang panjangnya konon 1000 kilometer. Bayangkan yang Belanda menguasai Indonesia selama berapa? Kurang lebih 350 tahun ya. Hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia Kedua. Selain itu, dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk BPUPKI atau Dokursi Junbi Sakai ya, bahasa Jepangnya, yang diketahui oleh Dr. Rajiman Wijoningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus tahun 45, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat-cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Dalam sejarah Indonesia, proses kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan daripada proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Nah, tentunya dibantu ya oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan pula oleh Soekarno, BM Dia Sudiro, dan Sayyid Temlik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 45. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal dengan masyarakat sebagai Undang-Undang 1945. Oke, terima kasih.